Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang senantiasa dalam kesyukur dan kesejukan hati, semoga senantiasa indah ya paginya. Emang indah sih sejuk pagi hari ini. Semalam diguyur hujan. Nah, semoga berdampak baik ya untuk kesehatan hati kita. Gitu ya Kang Riyad ya. Betul Muti ya. Kenapa batuk-batuk gitu? Iya, tahu pagi-pagi batuk. Baik, alhamdulillah ketemu lagi di Jumat pagi hari ini, kesempatan 12 Desember 2014 dan kita sudah masuk 19 Safar 1436 Hijriah. Di rumah kesyurgaku Kang Riyad ya. Betul Muti. Bersama guru kita Bu Yahya dan sejatinya harus bersama Bang Hak. Iya. Cuman barusan tadi masuk SMS inbox, Abang sakit mendadak. Semoga boleh dalam kesehatannya, diberi kesembuhan. Baik, bersama kita sudah ada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya ya. Alhamdulillah. Berkat doa para pendengar semua dari Kak Muti, Bang Riyad semuanya. Amin. Insyaallah. Iya Buya, pagi yang sejuk. Insyaallah. Amin. Semoga sesejuk hati sahabat semuanya. Bersama Bang Hak harusnya Buya. Barusan ada SMS masuk. Semoga diberi kesembuhan, sehat. Amin, insyaallah. Udah 1 minggu ini ya sih ya, flu ya. Iya, dan nampaknya berat sekali flu-nya. Baik Abang, semoga dalam kesehatan sudah didoakan oleh Buya dan semua sahabat semuanya. Pagi hari ini, Kang Riyad kita ngobrolin tentang sesuatu yang pudar ya. Iya. Kalau ada apa namanya? Kalau baju. Iya, udah kelamaan. Itu jadi warnanya juga pudar. Iya. Terus juga gak jelas. Terus juga kalau ini lagi musim hujan, ya kan? Kalau pas ada chat, benar nggak sih kena air hujan? Iya, kena panas dan hujan juga bisa pudar. Iya, dan konon katanya sunatullah ya, yang ada di dunia itu akan mengalami yang namanya perubahan. Pudar pun konon katanya cinta di dalam rumah tangga. Iya, awalnya mungkin cinta itu bersemi awal pernikahan, beberapa tahun membina rumah tangga. Justru berkembang awalnya. Iya, berkembang, terus bersemi habis berkembangnya. Nah, terus gugur jadinya. Iya. Baik, pagi hari ini kita bakal bersama Buya, sahabatku di rumah kesyurgaku, dengan tema ketika cinta pudar dalam pernikahan. Iya, silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, Muti, Bang Riyad, jika berbicara tentang sebuah jalinan di dalam Islam, bahwa jalinan yang dirajut dalam sebuah rumah tangga itu tidak semata-mata urusan syahwat, akan tapi ada makna yang sangat agung yang ingin diraih oleh dua pasang atau sepasang hamba yang menjalin jalinan tersebut, yaitu untuk mendapatkan ridho Allah dan juga untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dua hal ini sudah sangat cukup untuk menjadikan seseorang itu akan menjalani hidup rumah tangga dengan pasti. Arahnya sudah sangat jelas dan arahnya sangat pasti. Kemudian juga kalau kita cermati di dalam Islam ada satu pendidikan yang disebut pendidikan membersihkan hati, agar jangan sampai hidup kita itu dikuasai, hati kita dikuasai oleh kebencian dengan sesama. Akan tapi yang ada adalah kasih dan cinta. Ingat, di sini terlepas dari yang namanya syahwat. Iya, kasih dan cinta. Nah, sehingga ada ancaman Nabi tentang namanya baghdha, sifat yang membenci, kedengkian, hasad dan seterusnya. Jika seorang hamba itu sudah mengenal makna ini, sudah tertempa hatinya dengan gemblengan-gemblengan semacam ini,
didikan-didikan membersihkan hati, begitu mudahnya ia di dalam menjalani hidup. Bukan sekedar hidup berumah tangga, akan tapi dengan tetangga yang jahil pun ia akan bisa tentram hatinya. Karena apa? Ia mengerti bagaimana menata hati. Ia tahu bahwasanya jika kejahilan yang dilakukan tetangga dan orang lain akan mengangkat derajat dan memberikan pahala, menjadikan ia mendapatkan pahala di hadapan Allah. Ini dengan orang lain. Nah, dalam keadaan dia tidak diperlakukan baik sekalipun, dia bisa tampil sebagai seorang yang tenang, sabar. Karena dia ngerti bahwa di balik ini semua adalah pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau sudah hati tertata semacam ini, maka begitu mudah di dalam menjalani hidup. Apalagi dalam hidup rumah tangga, yang hak di dalam rumah tangga lebih banyak daripada hak bertetangga. Kewajiban-kewajiban pun lebih banyak daripada di dalam bertetangga. Nah, kalau sudah seorang hamba itu sudah membiasakan atau melatih hatinya untuk tidak menanamkan kebencian, hasad, dengki dan seterusnya, kesombongan, maka kira-kira problem apa yang bakal melanda rumah tangga di saat tidak ada cinta? Tidak ada. Tidak ada problem. Sehingga ketahuilah bahwa bagi seorang soleh, di dalam menjalin rumah tangga tidak harus dengan cinta. Akan tapi ketahuilah, sampai dikatakan bahwa jika engkau nikahkan putrimu dengan seorang yang soleh yang kenal Allah, kalau dia tidak mencintainya, mencintai anakmu, maka dia tidak akan berbuat zalim. Ya kan? Karena dia ngerti berbuat zalim kepada istri adalah haram. Tidak akan tampak muka masam, tidak akan tampak kalimat-kalimat kotor, karena dia ngerti kemuliaan. Jadi kalau dalam Islam, ya, ketentraman batin itu tidak semata-mata urusan syahwat. Sehingga mungkin seorang itu tidak ada cinta, akan tapi tidak akan berbuat zalim, sehingga tidak akan tampak kezaliman tersebut. Ya, karena dia ngerti ini adalah istri, apalagi sudah punya anak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak ada kebencian kecuali kebencian perilaku. Allah. Kalau misalnya pasangannya adalah melakukan keharaman, tidak melakukan sholat dan seterusnya, kita benci perilaku, bukan benci zat. Karena kita dilarang membenci zat. Kita tidak boleh membenci zat. Zatnya adalah ciptaan Allah. Maka sungguh beruntung jika Anda mendapatkan pasangan yang kenal Allah. Lihat. Dan Anda pun tidak perlu berkata bahwa saja jangan-jangan kamu tidak mencintaiku. Tidak usah ngomong begitu juga. Karena permasalahannya adalah permasalahan bagaimana seseorang menjalankan kewajiban. Maka mungkin dia mengucapkan kalimat cinta berulang-ulang. Dan itu bukan satu yang bohong, cinta karena Allah. Bukan semata-mata urusan syahwat. Nah, inilah pentingnya bagaimana pendidikan di dalam Islam yang namanya tarbiyah atau dunia tasawuf. Nah, kalau ada orang katanya masuk dunia tasawuf misalnya, sama istri masih kejam sama ini, dia tidak kenal makna ini. Dengan orang lain saja kita tidak boleh membenci. Coba. Jadi terjadi percekcokan di saat lunturnya cinta, ada di saat hati itu kotor. Nah, saat hati kotor. Baik. Sakit hati. Di saat hati itu dengan penyakit kotor tadi, penyakit kebencian tadi. Bukankah dia adalah hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, ya kan? Mungkin tidak ada cinta lagi. Akan tapi apakah tidak diajarkan untuk kita saling mencintai karena Allah, untuk saling memberi kasih sayang, ya? Untuk saling menghormati, terlepas dari namanya cinta syahwat. Kelihatannya ditanyakan itu bukan masalah cinta ini, bukan cinta-cinta karena Allah, cinta syahwat. Jadi judulnya adalah cinta syahwat. Kalau cinta karena Allah nggak boleh pudar sampai kapanpun. Ini cinta syahwat, barangkali mohon maaf karena bersama berjalannya waktu, ya, akhirnya pun ikut berubah mulai dari fisik dan seterusnya, ya, sehingga kaki nenek ya jadi sudah tua. Akan tapi apakah dengan bersama dengan keriputnya kulit dan membungkuknya tubuh dan jalan tertatih-tatih kaburnya pandangan, lalu kita buang begitu saja? Kabur juga cintanya. Oh. Alangkah hinanya orang kasihan amat menjalin cinta bukan karena Allah. Jadi kalimat cinta pudar adalah di saat itu adalah berbicara tentang urusan syahwat. Karena mungkin sudah usia, sehingga mungkin melihat pasangannya
secara syahwat sudah tidak membangkitkan syahwat mungkin. Tapi kita harus tahu di sisi lain bahwasanya istri bukan untuk membangkitkan syahwat. Akan tapi istri adalah untuk menyelesaikan syahwat. Ini beda ya, kalimat yang sangat sederhana. Jadi jangan sampai orang itu hidupnya hanya untuk membangkitkan syahwat. Akan tapi hendaknya di saat syahwat itu datang, dia punya pelampiasan yang halal. Kalau ada orang hidupnya hanya untuk melampiaskan syahwat, maka dia lebih buruk dari binatang. Jadi bagaimana kita itu bukan untuk melampiaskan, untuk membangkitkan syahwat. Akan di saat syahwat ada, maka dia menyelesaikan syahwat dengan pasangan. Bahkan dalam bahasa sederhana, urusan-urusan cinta yang dimaksud cinta syahwat. Kalau sudah tidak ada cinta syahwat, apakah sudah tidak ada kasih sayang? Untuk bisa melanjutkan satu jalinan. Baik untuk berkasih sayang mungkin sudah dikuasai oleh satu rasa kebencian, dan itu sendiri sudah salah. Anggap saja sudah dia tidak bisa mengalahkan kebencian yang datang ke hatinya. Akan tapi apakah sudah tidak mengerti makna tanggung jawab setelah itu? Bahwasanya dia adalah istri, dia adalah suami, tanggung jawab yang harus. Jadi kalaupun tidak dengan cinta, bukan masih ada kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang, ada tanggung jawab situ. Dan sebetulnya kemudian setelah itu, apakah kita tidak punya rasa kemanusiaan kita, bahwasanya dia adalah manusia yang tidak boleh kita zalimi, kita sakiti dan seterusnya. Baik. Maka sebetulnya kalau berbicara tentang jalinan rumah tangga dalam Islam sangat luas dan indah di atas keindahan. Sehingga mungkin seorang istri tidak pernah tahu kalau suaminya tidak mencintainya. Sekarang orang katanya mencintainya, kadang-kadang masih memukul dan berkata-kata mencaci dan kata mengolok. Bagaimana ini kisah? Katanya saling mencintai. Wah, kalau setiap hari, setiap pagi, I love you. Aku cinta kamu dan sayang kamu. Akan tapi sesaat juga dia mencaci maki dan mengolok. Bagaimana ini kisah bisa terjadi? Akan tapi seorang soleh tidak akan keluar kalimat yang kotor. Tidak akan keluar kalimat yang menyakitkan. Walaupun cinta juga ini. Biarpun tidak cinta, urusan syahwat, akan tapi dia tidak akan mau berbuat zalim. Karena berbuat zalim ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang perlu koreksi diri semuanya yang menjalani rumah tangga. Mungkin ada saat, dan juga ada satu hal yang kita perlu cermati, urusan syahwat ya, berkurangnya cinta karena syahwat ya. Kalau cinta karena Allah gimana bisa berkurang kan? Tidak mungkin, tidak boleh ya. Tidak boleh berkurang. Akan tapi yang dimaksud barangkali urusan syahwat, katailah bahwa berkurangnya syahwat bukan karena objeknya itu sudah tidak membangkitkan syahwat kadang. Berkurangnya syahwat seorang suami atau seorang istri bukan karena suaminya atau istrinya itu sudah tidak membangkitkan syahwat lagi. Bisa saja karena kesalahan kita di saat memandang yang lainnya. Na'udzubillah, mata sudah tidak pernah dijaga. Coba, seorang suami yang mengobral pandangannya, tidak menjalankan perintah Allah, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum pria itu, para kaum yang beriman itu agar menjaga matanya, dan itu juga termasuk muqaddimah untuk menjaga keindahan di dalam rumah tangga. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna, dan katakan kepada para wanita itu untuk bisa menjaga matanya agar bisa, ini menjadi muqaddimah untuk keabadian dalam cinta dalam rumah tangga itu. Dan mohon dicermati. Coba kalau pandangan kita jelalatan kemana-mana. Apalagi ada sebagian orang yang berkata bahwa karena terbiasa dengan menonton film porno, film kotor, untuk membangkitkan syahwatnya di saat berhubungan suami istri, tanpa disadari dia akhirnya pada suatu ketika harus ngomong bahasanya, aku tidak akan bisa melakukan hubungan suami istri kecuali aku membuka film tersebut. Na'udzubillah. Artinya apa? Ya, bukan karena dia tidak punya syahwat kepada istri, akan bisa dilatih syahwatnya adalah dengan selain istri. Sehingga melihat gambar yang, mohon maaf, mungkin sangat lebih bagus daripada milik istrinya. Ya. Karena yang melakukan film itu adalah orang yang pemeran semuanya. Dipilih dari bintang-bintang yang katanya mungkin lebih cantik dari istrinya atau lebih ganteng dari suaminya. Kemudian dengan permainan yang namanya mohon maaf film, kan bisa dimacam-macam begini dan sebagainya, yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh pasangan. Ternyata dia sudah dibuai oleh khayalan akan melakukan perbuatan seperti itu, sehingga tidak menemukan di pasangannya, sehingga dia bisa merendahkan pasangannya, dan itulah awal kehancuran. Makanya ya, jangan dengar fatwa picisan sebagian orang yang katanya ustadz mengatakan kalau nonton film begitu untuk suami istri membangkitkan syahwat suami istri, gak apa-apa. Akibatnya bukan di situ. Akibatnya bisa akhirnya meremehkan sang istri atau sang suami, lalu berkata, jauh benar miliknya itu kok bagus benar.
Akan tapi bila istri kok cuman begitu, na'udzubillah. Maka dari ini termasuk sebab bagaimana runtuhnya budarnya cinta untuk syahwat tadi. Bagaimana budarnya syahwat tersebut. Jadi ayo kembali kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin mata kita jaga dan semakin kita takut kepada Allah, lihat rumah tangga akan dijalani seorang hamba dengan penuh keindahan. Lihat, di saat tidak adanya cinta pun masih ada kasih sayang yang harus ketahuilah dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sudah tidak cinta lagi dengan Nabi Muhammad? Apakah kita tidak tahu kalau Nabi Muhammad marah jika ada seorang suami memukul istri, seorang istri yang mulutnya tajam kepada suami? Maka kembali kepada syariat Nabi Muhammad adalah untuk mengabadikan cinta itu sendiri. Maka jangan sampai ada orang jauh dari pendidikan Nabi. Dan begitu sebaliknya, wahai orang yang mengaku dirinya dekat kepada Rasulullah, dekat dengan agama, dekat kesolehan, akan tapi ternyata kau masih berbuat zalim dengan pasangan, maka adalah pendusta dan pendusta dan pendusta. Baik, kalau di dalam Al-Quran ya, imsak bima'ruf tasrih bi ihsan. Kalau kita ingin mengambil seorang pasangan, seorang istri, kalau seorang suami atau seorang suami, hendaknya itu semua adalah dengan baik dan harus baik dalam berjalan rumah tangga. Akan tapi jika tidak bisa, tidak ada alasan untuk berbuat zalim. Akan tapi kalaupun kita melepasnya pun tidak boleh melepas dengan bentuk kezaliman. Akan tapi dengan penuh kasih sayang, lihat. Sehingga seorang suami yang harus mencerai istrinya karena satu hal, bahkan mungkin si istrinya melakukan pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan oleh manusia, karena akan menjadikan, bukan tidak bisa dimaafkan secara mutlak, akan yang mungkin kekecewaan seorang suami misalnya, naudzubillah, dan semoga menjauhkan dari keluarga kita semua dan anak keturunan. Misalnya seorang istri melakukan perzinaan yang terlihat di mata seorang suami. Barangkali seorang suami sangat tersakiti hatinya. Akan tapi sakitnya hati itu tidak boleh menjadi dendam. Kalau memang tidak mampu untuk bertahan dan mendidiknya lagi, maka cukuplah dilepas dia. Dilepas. Dan tidak usah diungkit dan tidak usah digugat dengan istilah perselingkuhan dan seterusnya. Cukup dilepas dengan tasrih bi ihsan, dengan cara yang baik, dan berikan mut'ah. Apa itu mut'ah? Berikan bekal secukupnya untuk dia menikah dengan laki-laki ini dia suka. Sehingga dalam Islam sangat indah yang semacam ini. Bukan dicaci maki, diolok, dasar istri selingkuh, pengkhianat, pezina, tidak begitu. Karena apa? Dia adalah juga umat Nabi Muhammad. Mungkin saat itu dia terpleset dalam zina, akan tapi dia pun harus kembali kepada Allah. Adapun seorang suami yang sudah terlanjur kecewa, mungkin tidak bisa dipaksakan urusan demikian ini. Mungkin kalau masih bersamaan, mungkin akan menjadi kebencian dan permusuhan. Akan tapi lihat, di saat berpisah pun adalah berpisah dengan kebaikan dan kemuliaan yang ada di dalam Islam. Baik, jadi budar dalam makna berubah menjadi kebencian tidak ada di dalam Islam. Tidak ada alasan untuk merubah jalinan yang semula adalah cinta menjadi benci, tidak ada. Bahkan kita harus menjauhkan diri dari sifat membenci kepada kaum muslimin. Kalaupun kita harus benci, ingat, membenci pekerjaan yang busuk, bukan membenci zatnya. Ya, Masya Allah. Baik, ini saja insya Allah. Baik, Bu, ya, terima kasih sebagai pandu yang luar biasa ya Kang Riyad ya. Baik, ternyata kalau hakikat cinta adalah cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Jadi di dalam rumah tangga juga dibawa ya Kang Riyad ya. Dan itu juga ada tahapannya. Kalau memang cintanya udah pudar, yang penting ya, ada kasih sayang. Betul. Iya kan? Setelah itu lagi ada rasa tanggung jawab. Betul. Terus ada lagi yang terakhir, rasa kemanusiaan. Jadi nggak ada namanya benci, itu akhirnya memang pudar, buat zolim. Iya, betul. Ya, betul. Emang harus pudar, benci kebalik ya. Baik, terima kasih untuk Anda selalu stay di 92,9 FM Cirebon Kang Riyad ya. Betul. Dan kita jangan lupa juga nih, tak lupa menyapa media partner kita. Iya. Dan juga Radioku Network ya. Silakan Kang Riyad. Ada Radioku 104,8 FM Kuningan. Iya. Radioku 92,4 FM Majalengka, ada Big Radioku di 104,7 FM Batam. Terus ada radio partner Muti? Iya. Apa kabar juga untuk sahabat-sahabat radio partner kita ya? Radio Q 94, FM Bandung, Radio Samara di 92.6 FM Tulung Agung, Radio MBS FM Gresik 107,7 dan 107,9 FM Blitar, Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur. Ada sahabat kita di Kepri ya, Kepulauan Riau, Radio Azab di 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio Panua di 103,8 FM Pohuwato Gorontalo, dan ada Radio Al Hijro di 101 Pontianak ya. Pontianak ya. Terima kasih sudah merilis 92,9 FM Cirebon ya. Dan untuk Anda juga terima kasih sudah stay di frekuensi kami serta di audio streaming kami. Di mana Kang Riyad?
www.buyayahya.rg, tunein.com, radioonline.com, dan juga di inspiratihati.com. Tetap ya di sini ya. Betul, betul. Oke, kita bakal break dan bersama Buya kita bakal lanjut di Rumahku Syurgaku. FM Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancarluaskan dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Om Riyad, iya Muti, lapar nggak sih? Mungkin hawa dingin selalu tak. Iya, kadang katanya kalau dingin itu bawanya lapar aja. Tapi sebetulnya pengendalian. Iya. Kalau emang diturutin sih ya emang lapar gitu kan. Ya. Tapi kalau bisa kita mengendalikan, enggak sih ya, bisa makan seperti biasa. Iya. Apalagi di pagi hari ya Muti ya. Baik, untuk Anda semuanya pagi hari ini yang tengah mempersiapkan sarapan keluarga, untuk keluarga ya, subhanallah, semoga bisa berjalan dengan baik. Dan terima kasih untuk Anda yang bersama kami di Rumahku Syurgaku. Kembali kami informasikan buat Anda yang baru saja bergabung di 92,1 FM Cirebon. Pagi hari ini kita bersama Buya Yahya, Kang Riyad ya, dengan satu tema, ketika cinta pudar dalam pernikahan. Tanda kutip tadi di awal sudah dikatakan cinta syahwat ya ternyata Kang Riyad. Baik, Om Riyad pernah dengar nama Fatih Unru? Belum ya? Beliau itu stand up comedy. Ada satu hal yang unik ketika beliau harus usia baru 7 tahun. Dia mengatakan gini, ketika aku ditanya, engkau kenal wajah ayah ibumu? Tidak, gitu kan? Karena wajah ayah ibuku selalu menunduk aja, BBM-an terus gitu kan ya. Dan akhirnya ketika aku hilang di sebuah mall, aku ditanya oleh informasi gitu kan ya, ciri-ciri orang tuamu seperti apa gitu kan ya. Ketika itu terpisah di sebuah mall ya. Ya aku nggak kenal, katanya aku nggak jelas seperti apa orang tuaku itu, karena wajahnya juga jarang aku lihat, katanya seperti itu ya. Dan ini menjadi fenomenal Fatih Unru itu karena memang beliau sang anak kecil ini banyak sekali mensoroti tentang fenomena digital, era gadget saat ini ya. Bahwasanya kadang suami istri itu miscommunication karena sibuk dengan gadgetnya. Iya. Nah, berdekatan tapi berjauhan di hati gitu. Iya, karena katanya cinta ini juga menjadi pudar, tanda kutip, yang harusnya dibina. Mereka lebih cenderung senang dengan teman atau sahabat chattingnya gitu. Seperti yang tadi Buya sampaikan, nauzubillah min dzalik ya, bahkan untuk urusan suami istri juga harus dipancing sama orang lain dulu stimulusnya gitu, lewat hal-hal yang nauzubillah min dzalik seperti itu. Dan ini menjadi fenomenal Bu ya. Dan konon katanya ini juga menjadi pemicu terjadinya kepudaran dalam rumah tangga. Iya. Nah, seperti apa untuk bisa mungkin memulihkan kembali bahwasanya hakikat pernikahan itu nggak sekedar cinta syahwat gitu loh Bu ya. Tapi bagaimana tumbuh kesadaran bahwasanya cinta semata-mata karena Allah SWT dan juga Rasulullah. Jadi niatan berumah tangga itu dibangun karena cintanya itu mungkin masih agak agak rancu Bu ya. Silakan ya. Menumbuhkan kembalinya. Iya, menumbuhkan kembali. Fenomenal sekali Bu ya. Memang di antara 10 poin yang selalu kami hadirkan di dalam membangun sebuah rumah tangga adalah mendekatkan pasangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang amat penting. Jadi jangan sampai pasangan kita ajari untuk sesuatu yang melanggar Allah. Iya. Akan tapi ajari pasangan kita untuk selalu dekat kepada Allah dengan diajak sering-sering menghadiri majelis ilmu, dekat kepada ulama, membicarakan tentang akhlak-akhlak yang mulia. Sebagai contoh saja, mohon maaf, jika seorang istri mengajak suaminya rekreasi yang katanya untuk memadu kasih dan cinta, terus pergi ke pantai misalnya, ternyata di pantai banyak wanita-wanita yang pakai baju setengah badan, mohon maaf. Banyak kelapa. Ya baik. Wanita, kira-kira apa yang terjadi? Mohon maaf. Bukan seolah-olah suaminya itu dengan istrinya, akan tapi lihat pandangannya tidak bisa terlepas daripada apa yang ada di hadapannya. Betul. Sehingga mungkin punya kesimpulan, kenapa istriku tidak seperti dia? Dan itu kebodohan seorang istri membawa suaminya ke tempat yang seperti itu. Sekarang tidak dibawa ke tempat seperti itu pun, kadang ada
godaan-godaan di sepanjang perjalanannya. Iya. Biarpun seorang suami yang memang menjaga matanya, menjaga mata itu akan mudah di saat kita bertemu dengan sesuatu yang tidak kita datangi. Sesuatu yang datang mungkin kita mudah untuk menghindar. Ya kan? Akan tapi kalau kita sendiri datang ke tempat seperti itu, misalnya, nah ini artinya seorang istri tidak mengajari untuk semakin dekat kepada Allah. Bahkan mohon maaf, tidak pantas seorang istri menyifati kecantikan seorang wanita di depan sang suami, atau sebaliknya. Seorang suami menyanjung kegantengan, ketampanan seseorang di depan istri. Nggak ada perlunya itu semuanya. Karena mungkin karena kebodohan seorang istri, bodoh, dan bodoh. Nah, kadang kita harus didik. Kadang-kadang menyanjung, oh cantiknya, oh, apa mana? Masya Allah. Kenapa kok masih sempat berkomentar tentang kecantikan seseorang di depan seorang suami? Akhirnya suami berpikir, ya juga sih. Nah, jadi memang dalam komunikasi harus komunikasi orang cerdas. Dan cerdas yang sesungguhnya. Dan cerdas, puncak kecerdasan adalah menjadikan suami atau istrinya semakin hari semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah daripada rasa takut kepada Allah, lihat ghaddul basar, matanya akan dijaga, hatinya pun akan dijaga, tidak akan berpikir yang macam-macam. Pernah suatu ketika ada datang pertanyaan, dan mungkin para pendengar pun juga pernah terlintas hal-hal yang semacam itu. Pertanyaan, Buya, gimana hukumnya jika saya itu lagi digauli suami saya, lalu saya membayangkan bintang film, nyebut bintang film India begitu. Masya Subhanallah. Lihat, kenapa? Ini kan satu keunikan, dan mungkin semacam itu, membayangin orang lain. Karena apa? Karena matanya sudah terfokus ke arah orang lain. Ini kan satu awal kehancuran sebelum ditindaklanjuti dengan kebiasaan jelek itu, hingga pada akhirnya apa? Suaminya adalah sama dengan benda-benda mati yang ada di kiri kanannya. Istrinya seperti ketebok, barangkali seperti itu. Dia tidak punya fungsi untuk membangkitkan syahwatnya, bukan karena dia tidak bisa membangkitkan syahwat, karena apa? Syahwat kita sudah rusak karena terbiasa dengan pandangan yang kotor. Nah ini. Jadi apa yang ditanyakan Muti tadi bahwasanya mendekatkan kepada Allah penting, melatih. Dan secara otomatis kalau yang didengar adalah majelis-majelis mulia, lihat, rasa takut kepada Allah, tidak akan membayangkan hal-hal yang tidak baik. Mohon maaf termasuk wahai ibu rumah tangga yang katanya solehah, hadir pengajian setiap saat. Di rumahnya kadang mohon maaf ada pembantu yang tidak pernah diperhatikan dandanannya. Masya Allah, subhanallah. Jangan mengatakan membantumu adalah jelek hitam. Akan tapi ketahuilah, urusan membangkitkan syahwat adalah urusan setan dan hawa nafsu. Persekongkolan ada setan yang membisikkan kepada seorang, menggugah hawa nafsu, ketahuilah, tidak pandang apakah itu jelek, hitam atau apa. Mohon maaf jika kalimat kami kasar karena kami cinta sekali. Alangkah bodohnya seorang istri jika membiarkan membantunya pakai baju celana pendek di rumahnya, atau rok pendek di rumahnya. Karena Anda seorang wanita, Anda tidak syahwat dengan dia. Akan tapi suami Anda, lihat, yang di saat memberikan makanan dia tidak berani melihat, tapi di saat pembantunya berpaling ke sana, melirik, tidak ada yang melihat. Subhanallah. Dan itu akan terulang-ulang dan menjadi hayalan. Akhirnya apa? Subhanallah. Terjadilah perselingkuhan dan seterusnya. Dari mana? Dari mata. Inilah pendidikan dalam Islam, dan panjang ceritanya ini. Ayo kembali kepada pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jika seseorang menjaga, semakin takut kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya semakin rindu kepada pasangan. Sampai dikatakan seorang itu takut kepada Allah, mohon maaf, urusan di atas ranjang. Semakin orang takut kepada Allah, semakin istimewa permainannya di atas ranjang. Karena apa? Syahwatnya terfokus, tidak diumbar di sana sini. Dan ini ada terjadi kepada orang-orang soleh yang ternyata, mohon maaf, dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang suka ngumbar hawa nafsunya. Maka ini adalah termasuk daripada hikmah. Semakin mata dijaga, semakin istimewa di dalam rumah. Semakin hati dijaga, semakin istimewa dengan pasangannya. Dan itu semua yang bisa menjadikan penjagaan ini adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadilah wanita cerdas, menjadilah suami yang cerdas. Suami mengajak berhibur istrinya untuk nonton film. Suami mengajak hibur istrinya untuk ke tempat-tempat yang Allah. Apa yang terjadi setelah itu semuanya? Katanya bersenang-senang, ternyata semuanya pergi dengan khayalannya masing-masing, berandai-andai. Alangkah mudahnya pudar
cinta seorang yang setiap hari jelalatan. Setiap hari akan melihat manusia yang berbeda. Melihat siapa? Melihat wanita yang ada di pinggir jalan, yang pamer dandanannya, dan dia dandan 2 jam memang hanya untuk dipandang oleh kaum laki-laki di pinggir jalan. Pusinglah dia. Ketemu di perempatan pertama dia sudah pusing. Oh. Perempatan kedua lebih dahsyat lagi dan seterusnya. Sehingga sampai di tempat tujuannya pun punya kesimpulan, aduh, aku punya istri kok tidak seperti itu. Padahal istrinya mungkin lebih cantik. Hanya karena mohon maaf, ia melihat istrinya adalah 24 jam. Memang kadang sesaat dandan, akan tapi sesaat tidur, mungkin ngorok, mungkin ini, mungkin itu. Mungkin rambutnya acak-acakan, mungkin Masya Allah dengan baju yang robek, baju yang ala kadarnya. Karena apa? Di rumah kan? Iya. Dibanding dengan wanita yang terlihat hanya di saat berdandan, setelah berdandan 2 jam. Padahal kalau sama-sama diacak, lebih hancur yang orangnya di pinggir jalan itu. Dan akan tapi gara-gara setan iblis. Makanya disabdakan oleh Nabi, dan itu adalah bahasa, bukan bahasa merendahkan wanita, peningkatan kepada seorang suami. Innal mar'ata tuqbilu ala surati syaitan wa tadbiru ala surati syaitan. Wanita itu kalau datang kepadamu, hati-hati. Dia dengan wajah seperti setan. Dan kalau berpaling seperti setan. Seperti setan bukan seperti wajahnya kayak setan, enggak ada. Akan tapi daya godanya. Biarpun katanya dia lebih jelek dari istrimu, lebih hitam dari istrimu, lebih tidak karu-karuan dari istrimu, akan tapi ada bagian yang akan menggugah syahwat seorang laki-laki yang itu ditonjolkan oleh setan. Hati-hati. Makanya jangan main-main, mohon maaf. Saya laki-laki. Anda laki-laki. Anda perempuan mungkin lihat perempuan biasa saja. Akan tapi ketahuilah, setan akan menggugah bagian tertentu. Subhanallah. Bagian tertentu apa? Tamak. Orang akan selalu merindukan yang tidak pernah dia miliki. Kan begitu. Dia akan berharap mungkin tidak seperti milik istriku dan seterusnya. Maka dalam kasus perzinaan, lihat. Seseorang dengan istri yang halal takut kepada Allah cukup dengan 1. Akan tapi kalau dengan perzinaan dengan 1000 wanita pun dia masih penasaran dengan 1001. Masya Allah. Tiada hentinya petualangan dalam syahwat dan hawa nafsu. Dan dia terus akan begitu. Bahkan tidak peduli dengan mungkin berzina dengan anaknya, mungkin berzina dengan ibunya, mungkin berzina dengan orang-orang yang dekat dengannya. Bahkan tidak pernah peduli bahasanya itu adalah istri sahabatnya. Karena apa? Kebusukan syahwat tersebut. Lihat. Tidak akan puas dengan sejuta wanita sekalipun. Karena apa? Urusannya adalah urusan khayalan. Seolah dia lebih enak dan itu. Nah ini. Akan tapi kalau sudah matanya menjaga, katalah seperti orang yang berpuasa. Makanan apapun kalau sudah menjelang buka adalah indah. Di saat kita menjaga mata kita, tidak kita obrol dan hati kita jaga, lihat persentuhan dengan istri akan selalu seperti pengantin baru. Ini loh pendidikan Islam yang harus dihadirkan. Itulah rumah di surga, surga di rumah kita. Baik, subhanallah. Jadi menghadirkan surga dalam rumah ya. Dekat dengan Allah berarti. Pastinya. Itu kuncinya ya. Baik, untuk Anda semuanya yang ingin berdialog berinteraktif bersama Buya Yahya ya, silakan bisa di 0231 3367538 atau via SMS di 081 321461079. Untuk tema pagi hari ini, ketika cinta pudar dalam pernikahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersalawat dulu kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik ala sahbi. Dengan siapa di mana, Pak? Ibnu Abbas di Majalah. Pak Ibnu Abbas di Majalah enggak? Baik, silakan bersama Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini mungkin di luar tema Bu ya. Baik, satu pertanyaan Pak. Ya, masalah yang kejadian kemarin di sini udah biasa ada santunan anak yatim. Ada apa? Pada santunan anak yatim pada bulan kemarin tuh, pada bulan surat. Udah biasa di sini setiap peristiwa itu ada santunan anak yatim. Namun yang kami herankan kok kenapa di pending seperti anak yatim yang udah balik di pending, sementara anak yatim yang belum balik tapi kaya udah masuk jadwal, atau orang anak yang tidak punya ibu juga dapat, sementara anak yang udah balik padahal tidak punya ayah yatim masih mondok sekolah berbiaya dipending sama panitianya. Apa itu benar sesuai dengan saya? Di mana itu kisahnya? Di mana ceritanya? Kejadiannya di mana Pak? Di sini di Majalengka. Oke. Jadi apakah menurut syariat boleh seperti itu? Anak kecilnya malah dipending. Yang gedenya, yang kebaliknya, yang dipending. Anak yatim yang udah balik tapi perlu biaya
Oh, baik. Apakah memang seperti itu? Baik. Sudah kami pahamin Bapak? Ada yang lain cukup? Ya, halo? Iya, sudah kami pahami pertanyaannya. Cukup. Ya. Iya, paham. Oke, iya, Baik. Makasih ya, Bu ya. Sama-sama. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Pak Ibnu Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Ana. Ya, Ibu Ana. Silakan. Ya, assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu ya. Doa Allahumma qina bihamdika an haramika wa akhfinna bi fadlika an siwak itu ditujukan untuk apa Bu ya? Nah, kalau yang ya pernah dengan itu kan untuk bisa atau agar bisa hutang gitu ya, bayar hutang. Kalau misalkan untuk yang lainnya itu ada nggak gitu doa yang seperti itu? Misalkan untuk agar mempunyai pasangan cukup satu gitu tuh. Berarti manfaat doanya Ibu ya. Baik, cukup? Baik. Halo? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di belakangnya Ibu Ana, silakan. Iya. Halo, assalamualaikum. Ada tuh. Nah, adakah? Terputus. Baik, dicoba kembali. Kita bergabung dengan 3 penelpon pertama ya. Ya. Di 02313367538. Iya Kang Riyad. Udah normal Ya, belum? mana? Iya, ini aja. Ya, nih bergabung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kita berselawat. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Ini dengan Ya, siapa siapa di di mana, mana Ibu? Dari Ibu Yuni dari Depok. Ibu Yuni di Depok. Silakan bersama Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya dan semuanya aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf Buya di luar tema ya. Ini kan ada orang beli mangga tuh Buya. Nanti Bu ngambilnya setengah bulan lagi gitu. Pas itu mangganya banyak yang jatuh tuh. Pas kemarin orangnya kesini tuh itu mangganya banyak yang jatuh gitu. Tapi kata orangnya ya udah biarin aja buat Ibu gitu. Tapi sayanya terkasihkan sama orang itu. Boleh nggak Bu ya begitu tuh? Baik, Ibu sudah kami pahami pertanyaannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 penelpon kita cukupkan ya untuk sesi pertama. Ya. Kita menyapa Pak Ibnu Abbas ya, terkait dengan Santun anak yatim. Santun anak yatim di 10 Muharram. Baik. Bapak Ibnu Abbas, bahwa jika santunan itu memang diperuntukkan anak yatim dalam ikrar waktu memberikannya. Orang kaya mengatakan, saya punya duit 10 juta, tolong berikan kepada anak yatim. Maka harus diberikan kepada anak yatim. Kecuali ikrarnya tidak seperti itu. Tolong berikan duit 10 juta ini untuk anak yatim dan kaum du'afa, orang yang tidak mampu. Maka nanti selain anak yatim, asalkan dia tidak mampu, boleh menerimanya. Sepertinya ini ada tanda kebenaran apa yang dilakukan oleh panitia tersebut. Mungkin uang dananya adanya untuk anak yatim. Sementara anak yatim itu adalah semuanya harus sebelum balik. Dan yang meninggal adalah bapaknya. Baik. Jadi anak yang meninggal adalah bapaknya. Kemudian dia fakir. Kemudian dia belum balik. Maka selagi belum balik, maka itu anak yatim. Jika yang gede dipending, barangkali memang uang yang ada adalah hanya untuk anak yatim. Baru nanti akan dicarikan dana sumbangan untuk kaum du'afa, orang fakir. Jadi betul, dan hati-hati memang orang yang ngurusi anak yatim. Jangan hanya sekarang manajemen bagi duit, tidak. Kalau bukan anak yatim misalnya, maka tidak boleh mengambil haknya anak yatim. Anak yatim khusus, karena sudah tidak punya bapak ya. Atau dia tidak bisa mandiri karena belum balik. Tapi kalau sudah balik, dia bukan sebagai anak yatim. Maka bisa diambilkan dari dana untuk kaum du'afa. Maka paling enak kalau kita mengambil dari seseorang supaya diperluas ikrarnya. Kalau memang akan dibagi kepada selain anak yatim juga. Misalnya di sebuah panti asuhan kan tidak semuanya anak yatim. Betul. Akan tapi anak yatim yang sudah balik. Secara majas dibari makan dahulu yatim. Bisa saja seperti itu. Akan tapi hakikatnya selagi sudah balik bukan lagi yatim. Tapi karena dana yang masuk tadi adalah dana untuk
anak yatim dan orang lemah, orang fakir, maka siap diberikan dari dana tersebut. Termasuk yang menyumbang ke Pondok Al-Bahjah sendiri, kalau hanya spesial anak yatim, kita tidak akan terima, kami arahkan ke tempat yatim yang lain. Kan tapi biasanya harus kita ambil ikrar bahwasanya yang lebih umum untuk anak yatim dan anak lemah, atau untuk anak pondok begitu. Paling enak anak pondok. Jadi semuanya makan. Jadi lebih luas Bu ya. Lebih luas maknanya. Baik. Jadi betul, insyaallah panitia itu maksudnya benar untuk milah antara yatim dan bukan yatim. Tapi tetap nanti jangan sampai sudah terlanjur datang gara-gara sudah dewasa nggak dapat apa-apa. Harus carikan dari dana untuk kaum duafa, kaum lemah, orang fakir. Ini saja, Allah alam bisawab. Cukup, terima kasih Bu. Kita ke Ibu Ana Bu ya. Doa bayar hutang tadi capek. Itu memang itu ada hadis Nabi SAW ceritanya ada orang punya utang. Maka Nabi mengajarkan untuk membaca banyak-banyak Allah makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah cukupkan aku dengan yang halal darimu. Aghnini bifadli wa aghnina wa aghnini bifadlika amman siwak, dan kayakan aku atau wa aghnina. Kayakan aku dengan karuniamu ya Allah sehingga aku tidak butuh kepada selainmu. Jadi membaca doa ini adalah menjadi sebab orang dibuka rezekinya untuk bayar utang. Dan juga untuk yang lainnya. Termasuk pengen menikah dan sebagainya. Karena apa? Ya Allah ikfini bi halalik. Ya Allah cukupkan kami dengan yang halal darimu. Sehingga jangan sampai kami urusan dengan yang haram. Zina adalah haram. Suami istri adalah halal. Maka sering membaca ini juga menjadi sebab dijauhkan oleh Allah dari ini semuanya. Dan masih banyak doa-doa. Dan semuanya doa dari Nabi adalah ada hikmah. Membaca sholawat yang banyak pun juga menjadi sebab itu semuanya. Cuman Nabi pernah dalam riwayat Allah makfini bihalalikan haramik, memang spesial untuk orang punya utang. Tapi bisa digunakan untuk yang lainnya, memperbanyak doa ini. Allah, sambil dihadirkan, ya Allah cukupkan mata kami dengan yang halal, yaitu suami, agar kami tidak melihat yang haram. Cukupkan syahwat kami ini adalah dengan yang halal darimu, tidak sampai yang melakukan yang haram. Seperti itu. Maknanya lebih luas Bu ya. Maknanya lebih luas. Dan sesuai dengan niat seorang hamba di saat memanjatkan doa tersebut. Sesuai dengan niatnya Bu ya. Iya. Baik, cukup untuk Ibu Ana. Terima kasih. Dan kita ke Ibu Yuni di Depok. Di luar tema Ekonomi Syariah harusnya ya. Jual beli mangga Bu ya. Iya, biasanya borongan baik, Bu ya. Sebetulnya barangkali Ibu jual beli mangga. Ketahuilah bahasanya jika jual beli mangga seperti itu, hendaknya tetap dan harus pertama sudah mangga itu sudah tampak tumbuh buahnya. Kalau masih bunga tidak boleh. Menjual mangga yang masih bunga tidak boleh. Boleh, akan tapi jual yang sudah ada buahnya. Butuh wisolah itu artinya apa? Bisa dipanen. Panen. Akhirnya kalau sudah dipanen, lah kok yang membeli itu kok nggak mau memanen, ini bukan salahnya menjual. Ibu sudah bisa dipanen loh ya. Oh ya nanti aja biar. Fotonya kena ini. Ya salahnya dia. Ya kan? Salahnya dia. Kena angin jatuh. Angin jatuh. Kemudian dia berkata yang jatuh buat ibu sajalah. Ya alhamdulillah. Diizinkan ya. Baik, tapi kapan mangga itu boleh jual? Bukan di saat bunga. Akan di saat boleh sudah tampak buahnya bisa dimanfaatkan. Jadi kalau sudah tampaknya bisa dimanfaatkan, maka saat itu jual beli itu boleh. Baik. Cukup untuk Ibu Yuni yang di Depok. Baik Bu, terima kasih. Dan untuk terima kasih juga yang tergabung via SMS. Setelah break nanti ya, kita bakal kita sapa Bu ya. Sapa dan tetap stay di 92,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Sama FM Radio Inspirasi Spirit Hati. Indah ya Om ya kalau pagi dengar apa tadi? Suara burung. Aku rumahku kan deket dengan Jambon ya. Apa sih Jambon itu? Jati kebon. Banyak jati di samping rumah gitu. Banyak burung. Oh subhanallah, jadi udah berkicau kalau pagi-pagi, indah banget. Tapi kadang keindahan itu gak dirasa kalau suasana hatinya galau ya. Iya, punya pasangan nyebelin gitu. Ini menarik karena cinta tadi yang seperti disampaikan oleh Buya, itu sejatinya karena Allah SWT dan bertahap Om Riyad ya. Ada cinta, kasih sayang, kerjasama, kemanusiaan ya. Nah kalaupun tadi cintanya udah gak ada, kasih sayang juga, sisi kemanusiaan itu yang harus sisi tanggung jawab seorang suami. Iya, suami itu sudah berupaya mencari nafkah, berjuang. Istri juga sudah sangat luar biasa melahirkan anak-anak, mendidik, menata rumah tangga. Kayaknya memang betul yang sampaikan Bu ya, sisi manusianya nggak ada. Kalau sampai akhirnya gara-gara fisik yang berubah gitu kan ya, akhirnya pudar segala-galanya dan mengambil satu tindakan cerai gitu. Hasil survei itu
dari 50.000 tahun 2012 ya, sekarang sudah mencapai 50.000 mencapai sekarang 212.000. Jadi naiknya hampir 300%. Jadi justru kenaikan gitu ya? Kenaikan perceraian itu. Dan kemarin juga untuk surat kabar lokal. Iya. Perceraian tertinggi untuk Jawa Barat di Indramayu. Masya Allah. Iya. itu. Untuk wilayahnya ya. Iya, untuk wilayahnya di Indramayu. Warga Indramayu apa kabar? Semoga kesempatan pagi hari ini menjadi pembelajaran bagi kita. Iya. Karena ini ratingnya sangat tinggi, mudah-mudahan akhirnya bisa terjaga. Insya Nah, Allah. ini ada sisi-sisi lain di balik memang pudarnya cinta barangkali Mutia. Kan ada yang lain lagi kasih sayang. Betul. Ada lagi itu tanggung jawab. yang harus ditonjolkan, ditumbuhkan gitu ya. Dan rasa kemanusiaan yang terakhir. Betul. Itu indah jadinya ya, gitu ya. subhanallah. Baik, yang namanya kecanggihan teknologi atau apapun gak ngaruh. Gak ngaruh. Iya. Jangan pisahkan keluarga gara-gara teknologi ya Mutia. Subhanallah. Jadi justru dibaliknya. Ya. Siap, Om Rian. Saatnya kita menyapa sahabat-sahabat Baik, yang SMS yang Riyad ya. Baik, ada sahabat kita di 092 183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya keluarga selalu dalam kesehatan. Amin. Baik, Buya mau tanya, bagaimana cara menumbuhkan kembali semangat berumah tangga kalau dalam rumah tangga sudah tidak ada kesetiaan suami? Istri berjuang lahir batin untuk mengabdi pada suami, tapi suami sukanya menebar kemesraan dengan istri orang via SMS. SMS-nya mesra-mesra pakai sayang-sayangan dan seterusnya. Dan itu tidak hanya pada satu wanita. Kalau diingetin, suami jawabnya gak usah dipikirin, ini dunianya laki-laki. Awalnya si istri tidak pernah buka handphone suami, tapi kan ada perubahan sikap suami dan HP selalu disembunyikan, membuat tanda tanya istri. Nah, mohon tipsnya Buya agar hati tetap istiqomah mengabdi meski suami terus-terusan menyakiti. Ada sahabat kita di Cirebon. Ya. Baik, subhanallah ya. Dunia laki-laki gitu Buya. Dunia laki-laki yang tidak kenal Allah, tidak kenal agama, itu kan menyakiti. Bahkan jangan kalau dengan yang haram, mohon maaf, dengan yang halal sekalipun, seandainya seorang suami mempunyai istri dua, tidak boleh pamer kemesraan kepada pasangannya yang lain. Ingat indahnya ya. Apalagi yang haram, gak akan kebayang bagi orang yang beriman ini. Gimana ini semuanya? Mungkin ya, jangan salahkan suami dulu. Ibu pernah tidak ngajak ke pengajian? Pernah dikenalkan kemuliaan? Atau dan seterusnya. Atau mungkin dia tuh suami jadi begitu juga karena istri yang punya peran dalam mengenalkan kepada itu semuanya. Jadi kembali kepada kebenaran, kembali kepada jalan Allah, itu penting semuanya. Jadi mungkin saja seorang suami jelalatan karena pernah diajari oleh sang istri, tidak sadar, terlalu percaya, tapi kepercayaan tidak dibarengi dengan bimbingan kepada Allah. Akhirnya di saat seperti itu menjadi tidak indah, menyakiti seorang suami, menyakiti. Atau mungkin mohon maaf, seorang istri punya kesalahan terlebih dahulu yang belum dijelaskan sehingga menjadi dendam, dan tidak ada di dalam Islam itu dendam balas-balasan, enggak ada. Suami begitu lalu istri balas begini, tidak ada. Akan tapi lihat semuanya diselesaikan. Akan tapi jika ternyata seorang suami melakukan satu tindak keharaman, kefasikan, dosa besar, mohon maaf ya, haram dengan wanita yang haram, ya seorang istri harus mengambil ketegasan. Kalau haram, sekarang dilanjutkan atau tidak, karena urusan haram. Kalau halal misalnya suami menikah lagi, hati-hati perlahan-lahan, harus dengan perlahan, harus kita bisa mencoba. Kalau tidak, memang diperkenankan dalam Islam seorang istri misalnya jika tidak mampu untuk bisa minta dicerai. Karena apa? Urusan hati yang tidak bisa dialami oleh yang urusan hati. Ya, bisa dirasakan orang lain. Bisa, jadi tidak bisa dipukul rata, tidak bisa sama. Mungkin cintanya sangat luar biasa, merasa sangat tersakiti sehingga terbebani, sehingga minta pisah pun bukan karena dia benci, akan tapi karena apa? Ingin menghindar dari rasa sakit. Berhak dia untuk menjaga hatinya agar tidak sakit. Tapi kalau yang haram, tapi ini haram, dan naudzubillah sampai suami ngomong ini adalah dunia laki-laki. Memang dunia laki-laki dunia apa sih? Sama dengan dunia wanita. Dunia dibangun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menumbuhkan kecintaan? Ketahuilah, menumbuhkan kecintaan beda loh ya ini. Anda bukan punya suami yang suka memukul Anda. Kalau Anda mempunyai seorang suami yang menyakiti Anda dengan pukulan fisik atau kalimat yang kotor, maka ketahuilah jika Anda bersabar,
maka ketahuilah itu kemuliaan bagi Anda. Kebaikan, ya. Kebaikan. Akan tapi jika suami melakukan keharaman dengan yang di luar, dengan pengakuannya dan seterusnya, termasuk SMS sendiri kan awal mukaddimah zina itu. Ya. Kalau yang demikian Anda tidak boleh ridho. Karena ini keharaman. Haram harus dihentikan. Maka jangan sampai Anda pengen tetap mesra, enjoy, asik di saat suami melakukan keharaman. Itu adalah mungkin di balik itu adalah karena Anda menginginkan harta atau apa. Tapi kalau karena Allah akan tegas, tidak wahai suamiku. Yang mempertemukan kita adalah Allah dan karena Allah. Jika engkau tetap seperti itu, baik. Ayo kita jelaskan nih. Hubungan kita itu seperti apa. Tidak boleh ada saling menyakiti. Tidak sah demikian. Kalau pertanyaan tadi bagaimana saya tetap bisa apa tadi? Bisa istiqomah. Menjalin, sementara suami, oh tidak dong, benahi dulu dong, suami harus benar, nggak boleh suami melakukan keharaman. Sampai naudzubillah ada seorang istri, ya, lebih rela suaminya berzina, daripada kawin lagi. Daripada kawin lagi di antaranya. Naudzubillah. Berarti yang dicari bukan Allah. Pasti yang dicari adalah hanya karena urusan nafkah, urusan dunia. Kalau Allah tidak akan mengatakan semacam itu. Ini adalah kebusukan. Sampai di negeri kafir, dunia kafir, bukan Islam ya. Demi agar suaminya itu tidak ini kisah di Jepang sana. Jadi agar suaminya tidak ini, sampai seorang suami diberikan apa? Di Jepang itu pernah ngetren, itu ada berita yang kami baca, kesungguhannya adalah kita kembalikan kepada yang buat berita tentunya. Ada boneka hidup, boneka seks bahasanya, itu boneka seks gitu. Jadi memang itu. Jadi seorang ibu itu kadang-kadang pergi ke supermarket untuk membelanjakan alat itu. Subhanallah. Artinya kenapa kau tidak mencoba agar suaminya terus bagaimana bisa mencari kepuasan dengan dirinya. Jadi kadang-kadang semacam itu seorang istri yang ngajari tidak baik. Akan tapi kalau sudah pelanggaran syariat, wahai para istri, kita harus buat ketegasan demi suami agar kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau suami bertobat, jangan diungkit masa lalunya. Mungkin ada suami pernah kepleset, seorang istri pernah kepleset karena dia manusia, kemudian ikrar untuk tobat, lalu terima. Baru saat ini ingat, kalau sudah dia ikrar untuk tobat, baru Anda bertanya, gimana untuk mengembalikan? Kok saya marah sekali, sakit sekali? Baik, ingat bahwasanya at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Allah pun membuka pintu lebar-lebar untuk yang minta ampun. Bagaimana kita tidak memaafkan? Apakah kita lebih hebat dari Allah? Kita tata hati kita. Pasangan kita adalah manusia yang bisa bersalah. Maka di saat itu baru benar kita menata. Tapi kalau pelanggaran syariat, tidak sholat, tidak ini, kok kita masih ingin menata hati kita dengan tentramnya seorang istri di saat suaminya melakukan dosa gede, maka itu adalah tidak tentram. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah karena apa? Karena siapa yang ngasih makan saya? Siapa yang ngasih? Na'udzubillah. Baik, itu saja. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya. Dan untuk Anda interaktif bersama Buya via telepon, silakan kami buka kembali line telepon kami ya di 023133675538 untuk kesempatan pagi hari ini dengan tema ketika cinta pudar dalam pernikahan ya. Ya. Kang Rian sibuk sekali nampaknya ya. Kita sapa interview via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersalawat Ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik ala wasahmi. Dengan siapa di mana? Dengan Sri. Dengan Sri. Di mana? Ya. Ibu Sri di Plumbon. Di Plumbon. Baik, Ibu silakan langsung bersama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, Bu ya, bagaimana cara menyadarkan siapa? Suami yang sibuk dengan HP-nya, dengan segudang sosmednya, sehingga dengan keluarga sibuk pun dengan handphone dan sosmed, ya? Ya, sehingga dengan keluarga pun jarang berkomunikasi, bahkan jika dia sedang di luar pun susah sekali untuk dihubungi, untuk ditelepon, untuk di SMS itu tidak pernah diangkat, tidak pernah dibalas gitu. Iya. Saya sering merasa kesal, Bu ya, padahal saya ini paling mengabdi pada suami. Bahkan kalau pulang kerja pun sering terlambat, sehingga tidak ada lagi keindahan dan kehangatan dalam rumah tangga. Baik. Kemudian dia juga sering kalau ada masalah dengan istri, dia cerita ke orang tua gitu. Sehingga ya
orang tua sering ya berdua gitu sering membenci saya gitu ya. Baik. Sering bertengkar dan menyelesaikan masalah itu sepertinya percuma saja, tidak ada penyelesaian. Baik Ibu. Saya sudah cukup sabar, tapi saya juga butuh kasih sayang gitu. Mohon penjelasannya Bu ya, bagaimana? Baik. Cukup ya. Ibu, sudah kami pahami pertanyaannya? Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersalaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Dengan siapa? Assalamualaikum Bu. Dengan Ibu Yayah di tengah Tani. Ibu Yayah di tengah Tani. Silakan langsung bersama Bu Yayah. Ya, alhamdulillah mah itu. Iya. Bu ya. Ini mau nanya, suami saya kan jualan entok tuh Bu ya. Jualan apa? Entok. Iya, buat pedesan. Ya. Jadi kalau misalkan Ya. kalau ada orang gimana? Iya, silakan lanjut. Ya, kalau misalkan ada orang beli ditanyain, ini buat motong atau buat ternak. Kalau ditanya buat motong, berarti kan itu bulunya dicabutin tuh Bu ya. Buat bikin bulu tangkis tuh Bu ya, koknya tuh Bu ya. Terus hasil itu kan dijual, uangnya dapatnya sebulan sekali. Itu dikasihin sama istri sama mertua. Maaf, uangnya alat ya Bu ya. Sebentar, mau dijual entok. Bulu entoknya Bu ya. Kan gini Bu ya. Dia jualan entok. Terus kan ya entok, terus kan kalau ada orang beli kan ditanyain mau diternak atau mau dipotong. Kalau dipotong bulunya dicabutin. Diambilin dulu bulunya. Karena kan laku dijual. Iya. Gitu aja Bu ya, maaf kayaknya soalnya. Paham Bu. Iya Bu, paham Bu. Iya. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Dan melihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon lagi kita. Iya kan? Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama Sayyidina Muhammad. Sama dengan Sahmi. Dengan siapa di mana Ibu? Ini Kang Liat mau nanya tapi di luar tema. Iya, satu pertanyaan. Itulah ada suami kan ini nyewa di tanah. Suami kenapa? Terus di tanah itu sama yang menyewa suami itu disewain lagi ke orang lain. Nyewain tanah, disewain. Yang seperti itu dibolehkan nggak Bu ya? Oleh syariat. Sewa disewain lagi tanah. Iya, jadi ada yang nyewa ke suami, terusan si penyewa itu disewain lagi ke orang lain. Iya. Nanti bergabungnya hari Selasa pagi ya Ibu. Karena bisa ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan ke penelpon, kita menuju Ibu Sri yang ada di mana Kang Riyad? Plumbon ya? Plumbon. Suami apa ya namanya? Iya, sibuk biar. Seperti tadi kata Bu ya. Suka dengan handphone, sosmednya hingga lupa sama keluarganya. Di telepon juga susah, kadang-kadang dihubungin, dia SMS nggak diingetin balas. malah marah. Kadang juga sering curhat sama orang tuanya. Akhirnya sering bentrok juga dengan mertua gitu Bu ya. Gimana? Baik, subhanallah. Memang ilmu itu perlu ya. Jadi orang menjalani hidup itu tidak cukup dengan ngarang. Akan tapi kalau dengan bimbingan itu akan lebih mudah. Masalah sosial media atau yang namanya HP dan lain sebagainya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu dan cukup mengganggu memang. Kalau seandainya suami Anda itu dengar pengajian kita pada minggu yang lalu, kayaknya ada sedikit perubahan lah paling tidak. Ya, permasalahannya adalah orang tidak punya ilmu. Sehingga menjalani hidupnya adalah apa yang ia temui akan ia tiru, ia ikut-ikutan dan seterusnya. Sehingga bagaimana yang namanya HP kok lebih indah daripada istri, ini kan unik ya bagi sebagian orang. Dan juga pernah kami contohkan, kita di bandara nunggu. Pesawatnya di-cancel, 1,5 jam di-cancel. Di hadapan kita ada suami istri. 1,5 jam tidak ada omongan. Blas. Innalillah. Kok betahnya begitu tuh. Sibuk dengan masing-masing. Padahal kita tuh dalam dunia kemesraan selalu ngajari jadilah orang yang usil gitu loh dengan pasangan tuh. Ada yang dikerjain untuk goda pasangan yang indah itu. Ini diem. La ilaha illallah. Nah ini loh. Ini kebodohan. Akan tapi
Namanya orang bodoh, dia akan terus tenggelam dalam kebodohannya. Kapan bisa selesai dan sembuh? Kalau suami Anda bawa ke tempat yang belajar ngaji bareng-bareng untuk membangun keindahan dalam rumah tangga. Kalau diingatkan, dia merasa lebih senang. Apaan sih ini urusan saya sendiri, kan begitu. Dia lupa bahwasanya istri adalah urusan lebih penting daripada hidupnya. Makanya saya kembalikan ke ayo kita semuanya belajar bareng, ngaji bareng. Sekarang pun kalau seandainya suami Anda tidak dengar, apa perubahan yang bisa terjadi? Tidak, makanya bawa suami Anda untuk bisa belajar bareng, untuk bisa mendengar petuahan dari ulama. Jangan sampai hidup itu dijalani dengan ya kalau bahasa orangnya gimana sajalah. Oh tidak, harus kita arahkan. Kalau bahasanya ikuti air mengalir, itu bahasa apa itu? Bagaimana kita alirkan yang jelas, buat aliran yang benar dong. Ke arah ke pohon sana biar subur pohon ini, ke arah ke situ kan kita membuat satu. Ada bendungan dialirkan ke tempat lain. Begitu harus ada. Tidak boleh hanya sekedar menjalani hidup ya kan. Ada orang awam. Sampai ada suatu ketika ada orang, ya Allah, menjalani hidup itu betul-betul berat sekali. Ya. Istrinya yang ketiga hidup yang tidak jelas, belanja seenaknya. Suaminya hanya kerja, tok dan seterusnya. Sehingga enggak mengerti memadu kasih. Sampai ada yang pergi bertahun-tahun tidak ketemu. Ngirim duit. Mana kemesraan? Tidak ada itu semuanya. Itu kan kebodohan yang kadang tidak disadari oleh sebagian orang. Maka dari itu, ibu yang tadi merasa berduka karena suaminya semacam itu, yuk kita buat pendekatan. Mungkin bisa dibawa, kita bisa ngobrol bareng. Kalau Anda sampaikan kepada kami, jangan di depan kami nanti langsung ngomong, Bu ya, suami saya begini loh ya. Tidak usah. Kalau seandainya nanti bisa ketemu bareng, kita akan sampaikan bagaimana kemesraan dibangun, keindahan itu dijalin kembali. Itu adalah dengan cara saling memperhatikan dan sebagainya. Itu perlu saling memperhatikan. Ini kan harus dibangun perlahan demi perlahan. Dan jika Anda menuntut kepada seorang suami untuk seperti ini, susah karena belum punya ilmunya. Dia menganggap bahasanya keindahannya adalah dengan HP-nya. Lalu bagaimana? Ayo, bawa ke tempat mulia. Bisa dengar bareng-bareng yang semacam ini. Sampai kapan? Sampai dia sadar nanti. Dan ini harus ada upaya. Jadi hati seorang suami bukan seperti remote. Sesuatu yang bisa diremote. Strike mati, ini hidup, itu enggak. Tapi harus dilatih. Dilatih dengan kebaikan. Mungkin ya kalau mendengar, suruh berpikir. Orang-orang yang sibuk dengan HP. Allah. Makanya kami pun juga banyak menghindar HP di saat kami ada tamu. HP pribadi ditinggal. Bagaimana subhanallah. Kadang kita lebih ngomong serius dengan orang, HP berbunyi. Tiba-tiba harus kita putus ngomong dengan orang lain. Kadang lama sampai lupa karena begitu asiknya. Sehingga orang di depan kita bengong saja. Allah subhanallah. Mungkin ada waktu-waktu untuk kita telepon untuk ini. Ini memperhatikan orang, kawan itu penting. Apalagi istri. Sebetulnya istilah sederhana yang selalu kita sebut, jika kamu dicubit sakit maka jangan menyubit. Kalau dicuekin begitu nggak enak maka jangan nyuekin lah itu ya. Dan ini perlu pembelajaran. Yang penanya perlu belajar. Ayo bawa suami Anda untuk bisa ngaji bersama, kumpul bersama kemuliaan ya. Dengar acara ini terus rutin, maka akan ketemu judulnya. Maka kami ingatkan kepada semua yang mendengarkan acara ini kok tidak dengan pasangan, kayaknya rugi benar nih. Iya. Harusnya setel besar-besar radionya. Akhirnya kalau tidak bareng-bareng dengan pasangan, maunya ngeritik itu. Ya Allah, pasanganku kenapa begitu? Karena pasangannya tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar. Itu saja. Belajar ilmu dan perlu ilmu. Ilmu adalah yang membangun. Ilmu yang menghantarkan kita. Ilmu yang membimbing kita. Tanpa ilmu tidak bisa. Maka suami Anda pun harus belajar. Allah alam bisawab. Bismillah. Semoga ada solusi yang terbaik Bu ya. Iya. Nah, kalau solusi, beliau minta solusi tadi. Kalau solusi Anda ingatkan, kalau memang Anda bisa mengingatkan dengan cara yang baik, abang. Apakah tidak? Dari hati ke hati Anda ngomong dengan pelan. Assalamualaikum abang, mohon maaf. Katakan bahasanya, kalau saya sangat mencintai abang. Katakan. Sehingga saya merasa indah kalau saya bisa ngobrol dengan abang. Tapi kenapa abang kok tidak pernah merasa rindu untuk ngobrol dengan saya? Yuk kita bangun seperti apa? Apakah abang sudah nggak cinta? Kenapa? Enggak, saya cinta kok. Dia ngomong gitu. Ada benih kan? Iya. Tinggal kita pupukkan, tapi abang cuek. Saya lebih senang kalau kita daripada nonton sinetron sendiri deh. Daripada ngomongin kan, gitu kan ya. Apakah saya sudah dimana berapa abang? Jadi ada obrolan-obrolan yang sifatnya khusus dan sangat khusus dalam irama bermanja-manja ria dengan pasangan. Ini perlu. Baik. Jangan langsung nunggu, abang tuh kok begitu terus sih? Lalu tersinggung, apaan sih? Bisa begitu. Baik, harus punya waktu khusus untuk mendiskusikan tentang problem. Dan kaidah,
Jika ada problem dalam rumah tangga, jangan dibiarkan menumpuk yang akan menjadi bom waktu. Bermasalah nanti pada akhirnya. Masalah kecil segera selesaikan dengan cara yang sangat baik. Dan bahasa penyelesaian tidak dengan bahasa menuntut siapapun yang, dan bukan dengan bahasa menuduh. Bukan bahasa menuntut dan bukan bahasa menuduh. Jadi kayak terdakwa, Bu ya. Nah, itu kalau orang dituduh dia akan mengelak. Tapi kalau ditanya akan menjawab. Ini sudah kaidah dalam komunikasi. Baik, silakan. Berarti nanti bikin statusnya langsung aja ya, nggak ditulis tapi di lisan ya. Kamu cantik hari ini gitu ya, Bu ya. Baik. Sahabat kita yang berikutnya jual entok, Bu ya. Biasa jual entok Ya, sebentar. Dicabutnya waktu hidup atau mati sih? Hidup, Bu ya, berarti. Ya haram lah, sakit lah nyiksa binatang. Berarti masih hidup kan berarti kan? Nggak, barangkali setelah disembelih lalu dicubut bulunya, ya boleh-boleh saja itu. Tapi kan kalau orang beli di pasar nggak mungkin dipotong di situ kan, Bu ya, dibawa pulang dulu baru dipotong kan? Gitu kan? Iya kan? Ya kita mau beli entok kan. Intinya begini, Ibu. Kalau misalnya dicabut setelah disembelih, sebab ya nggak ada masalah, karena itu sudah diberikan. Anda kan minta izin, misalnya saya cabuti. Setelah disembelih. Tapi kalau mencabut waktu itu kan zalim kepada binatang. Janganlah zalim kepada binatang. Tapi binatang nggak apa-apa. Memang binatang nggak bisa bilang sakit nggak bisa. Hanya kau begitu. Zalim nggak boleh itu. Tidak diperkenankan mencabut. Apalagi bulunya semua dihabisin bundel gitu. Astagfirullah ya. Bulunya berbulu tangkisnya aja. Sementara menyembelih pun hendaknya kita dengan pisau yang tajam supaya tidak tersakiti itu binatang. Baik. Akan tapi kalau memang misalnya Anda ada tempat penyembelihan, Anda tinggal ngomong, bulunya saya ambil loh ya, oke, halal. Tapi kalau mencabut di waktu hidup, itu adalah zalim. Jangan biasakan suami Anda untuk berbuat zalim. Kecuali dipotong tanpa harus apa? Tanpa harus menyakiti. Tanpa harus ada yang dicabut. Dipotong nggak apa-apa. Kayak rambut yang dipotong itu. Dikurangi gitu kan kepanjangannya. Sakit itu. Satu bulu, rambut saja satu dicabut sakit, apalagi bulu yang gedenya, Bu ya. Yang gede itu, Allah Akbar. Ya. Baik. Berarti masuk bab haram karena berbuat zalim kepada binatang. Baik, cukup, Bu ya. Terima kasih untuk Ibu Yaya yang di tengah tani ya. Kita ke Ibu yang ada di mana ini? Tidak disebutkan namanya, Kang Riyad ya. Itu nyewa tanah disewakan kembali. Baik, menyewakan sesuatu yang disewa itu tidak diperkenankan kecuali dapat izin dari yang punya. Kecuali yang punya mengizinkannya. Misalnya Anda menyewa tanah. Setelah Anda bilang, Bu, tanahnya tak sewakan ke orang lain. Maka kalau yang pertama mengizinkan, maka itu sah. Dan boleh sah saja. Tapi kalau tidak diperkenankan. Jadi tetap harus minta izin yang pertama, Bu ya. Iya, harus. Karena nanti di dalam pinjam, dalam sewa menyewakan ada tanggung jawab. Peruntukannya juga ya, Bu ya. Kemudian kontrolnya untuk apa? Baik. Baik, cukup, Bu ya. Pertanyaan terakhir kita ambil dari SMS 463. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada hamba Allah, Bu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Minta solusi, Bu ya. Ada seorang istri hamil tua, tinggal di rumah mertua, tapi selalu mendapat perlakuan kasar dari suaminya, padahal semua kemauan suami sudah diturutin. Kalau tidak diturutin, ancaman bakal diceraikan. Segala omongan kasar keluar semua. Setiap mau tidur, istri selalu memijat, tapi di saat istri minta gantian dipijit, bagian telapak kakinya saja karena baal ya, suami marah, bilang memeras tenaga aja. Terus suami usir istri sana pulang ke rumah orang tua saya, belepotan ke rumah orang tua saja, gitu ya. Ya, bilang kalau habis lahiran pasti saya cerai. Jadi apa yang harus saya lakukan? Subhanallah. Insyaallah. Tadi juga ada pertanyaan sebelumnya tadi, suami gampang cerita kepada ibunya sendiri. Ketahuilah wahai, ini kan permasalahannya laki-laki pada ilmu. Kami selalu mengingatkan kepada semua orang yang menjalin pernikahan. Jika kamu punya masalah, jangan gampang cerita kepada orang tuamu. Jadi kalau engkau punya masalah, jangan mudah cerita kepada orang tuamu. Sebab orang tuamu itu akan memandangmu dengan bahasa cinta. Sehingga apa yang kau adukan kepada orang tua akan dipegangi, tiba-tiba langsung benci kepada pasanganmu. Sehingga repot. Sementara menantu itu paling malu kalau disalahkan sama mertua. Kalau urusan dengan mertua. Enggak bermasalah saja, kita kadang-kadang ngomong sama mertua itu berat. Apalagi kok mertuanya marah. Jadi dalam keadaan normal saja ada sungkan loh ya dengan mertua itu. Apalagi dimarahi. Menjadi nanti antipati sudah, enggak suka datang, akhirnya tidak enak. Awal kehancuran rumah tangga. Maka wahai para
pelaku-pelaku rumah tangga itu, jangan sampai Anda kalau punya masalah mudah cerita kepada orang tua. Kalaupun masalah itu pelik sekali, cari penengah tapi selain daripada orang tua. Kemudian sisi lainnya para orang tua, jangan mudah ikut campur tentang urusan anak-anakmu. Kecuali mereka memang datang untuk minta tolong dan sikaplah adil ya. Jangan menentang anak harus dibela, tidak. Kemudian ini adalah pertanyaan berikutnya adalah subhanallah na'udzubillah. Bagaimana seorang suami tidak pernah mau mijit istrinya itu? Mana kasih sayang? Mana pengorbanan, mana pengabdian? Innalillah. Dan itu mungkin salah pilih itu dari dulu. Jadi wahai para istri, lihat. Wahai para istri, makanya dalam menikah harus benar-benar kita hati-hati. Kalau seorang suami yang punya jiwa lembut, mudah mengabdi kepada orang, maka sangat mudah dia untuk mengabdi di dalam rumahnya sendiri. Mijit istri aja subhanallah. Apakah tidak merasakan keindahan mijit istri? Siapa yang dipijiti adalah istrinya. Ini bukan urusan kuli dan bukan kuli meras tenaga. Biarpun meras tenaga untuk siapa? Ayo, mana orang yang faham makna cinta? Cinta itu lihat. Kalau orang sudah mencintai, capek kayak apapun akan dianggap itu sebagai sebuah perjuangan dan itu adalah keindahan. Bahkan rela mati demi yang dicintainya, kan begitu. Mijet tok gak mau. Innalillah. Inilah. Jadi akan tapi mohon jangan mudah menyalahkan suami. Mungkin kita perlu tinjau istrinya dulu gimana milih suaminya itu. Hanya mengandalkan demi cinta melanggar orang tua dan sebagainya mungkin. Sehingga baru menikah sebulan terpeleng sama istri suami dan seterusnya. Maka wahai adik-adikku yang mau menikah, pilih suami yang benar. Suami yang muda. Agak sama. Itu kan kadang ada sebaliknya. Istri memperbudak suami. Allah, na'udzubillah. Ada suami hanya untuk cari duit, Pak. Marah, Pak. Kalau duit kurang, marah, Pak. Baru-baru suami merasakan pijitan seorang istri. Hah? Innalillah. Ini ada model-model semacam itu. Karena modelnya orang yang tidak kenal Allah. Tidak ngerti mana pengabdian. Itu bermasalah. Kalau Anda punya pasangan tidak ngerti Allah, tidak kenal Allah, ya kayak gitu modelnya. Kalau kenal Allah subhanallah, mijit orang lain saja dapat pahala, apalagi mijit istri yang melahirkan 5 anaknya. Allah. Indah. Begitu juga istri memijit sang suami. Kadang-kadang suami istri sudah hamil suruh mijit sang suami. Sebab itu nyuci baju segala macam, indalillah. Allah. Karena anak istri di depan televisi, suami di depan televisi, lihat. Sambil nonton televisi, sambil merokok, sambil minum susu, minum kopi. Istrinya sibuk dengan anaknya, sama sibuk masak. Itu nggak pengen mencoba megang anaknya. Memang ada model, tidak punya perasaan. Subhanallah. Cinta itu bagaimana? Cinta itu tidak akan memperbudak, tapi cinta akan menjadikan dirinya budak yang dicintainya. Kata Imam Ali, jadilah engkau budak istrimu. Pasanganmu, wahai istri, jadilah engkau budak suamimu. Artinya apa? Jiwa mengabdi. Itu harus ada. Saya sebagai seorang, Anda sebagai seorang mengabdi apa yang diinginkan istri. Mengabdi, berjuang untuk istri karena Allah. Istri pun demikian yang dipikirkan, maka tidak akan terjadi perbudakan. Memperbudak tidak ada, akan tapi dirinya akan dijadikan budak untuk pasangannya. Mengabdi untuk pasangannya itu indah. Jadi semuanya karena jauh dari pendidikan Nabi SAW. Makanya kalau berguru cinta, bergurulah dengan Nabi SAW. Kalau guru cinta adalah Rasul, Anda akan menentukan keindahan. Tapi guru Anda adalah film. Tiba-tiba istri pintar nuntut gara-gara film. Suami ngerti selingkuh gara-gara film dan seterusnya. Bagaimana sikap Anda? Anda harus duduk manis, harus ada penengah. Tidak boleh itu terus-menerus. Kedoliman semacam itu. Ada duduk manis, harus ada penengah yang menjelaskan kepada seorang suami. Ngomong kasar, mana keindahan? Dan kami yakin suami pun tidak menemukan keindahan. Kenapa? Dia biasa ngomong kasar. Jadi apa yang diinginkan dari sebuah jalinan itu kalau bukan keindahan yang sesungguhnya? Allah. Baik. Jadi ketahuilah bagi seorang istri, langkah Anda apa? Anda berarti Anda tidak bisa bicara dengan dia. Karena modelnya adalah orang yang keras nih. Akan tapi harus ada penengah yang menjelaskannya. Dan semua diukur dengan kemampuan Anda. Apalagi dia berbuat zalim dan seterusnya. Kalau berbuat zalim, ketahuilah seorang istri yang dizalimi oleh seorang suami, maka kalau dia bersabar adalah sebuah kemuliaan. Akan tapi jika tidak mampu, maka dia berhak untuk memilih pisah. Akan tapi ketahuilah membina lebih dahulu dari membinasakan, ibaratnya gitu. Jadi kita merawat dulu, mencoba adalah tetap diutamakan. Jangan buru-buru minta cerai, dan itu adalah bukan sebuah kebaikan kalau langsung minta cerai. Tapi kalau dia yang diancam, Bu, ya? Diancam. Nanti pas giliran melahirkan nanti saya ceraikan. Ada suami yang rendah yang suka mencerai. Suami tidak baik. Apa yang Anda pertahankan dari suami semacam itu? Kalau suaminya semacam itu, na'udzubillah. Dan mungkin saja seorang suami karena hati sudah tidak baik, tidak cinta dan tidak punya iman sehingga dari awal kembali memukul mereka mencerai.
Anda tinggal tunggu saja. Yang penting Anda berusaha. Anda berusaha baik dan seterusnya. Di saat Anda dicerai, ketahuilah Allah akan memberikan yang lebih bagus daripada suami Anda. Baik. Insya Allah Buya, baik, terima kasih. Banyak pertanyaan via telepon dan juga SMS, cuma limit waktunya ya. Insya Allah kita nanti sambung lagi Buya. Kita kembali memberikan nasihat indah pagi hari ini untuk sahabat-sahabat para suami-suami dan istri-istri yang soleh-soleha. Baik, bangunlah semua jalinan itu karena Allah. Dan dekatkanlah pasanganmu kepada Allah. Jangan ajari mereka untuk melanggar Allah. Karena jika engkau ajari melanggar Allah, engkau yang akan dirugikan pertama sebelum orang lain. Pengkhianatan, kezaliman dan seterusnya. Maka ayo kita bersepakat semuanya. Dalam rumah tangga kita harus kita sirami dengan ilmu-ilmu. Belajarlah cinta dari Nabi SAW. Maka di saat Anda belajar cinta dengan Rasulullah, maka ketahuilah Anda akan menemukan cinta yang sesungguhnya, yang disebut dengan cinta abadi. Tidak hanya mengantarkan kebahagiaan di dunia, akan tapi nanti di akhirat pun akan bertemu dalam cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja. Semoga Allah menjadikan kita semua yang menjadi saling mencintai karena Allah. Dan yang sudah menikah, semoga Allah menambahkan kecintaan kita kepada pasangan kita karena Allah. Menjauhkan kita dari berbuat zalim kepada pasangan kita. Dan yang pernah berbuat zalim, semoga Allah lembutkan hati mereka, sehingga akan berubah menjadi kasih sayang, keindahan, pengabdian, pengorbanan kepada pasangan. Dan semoga Allah mengampuni kita yang pernah berbuat zalim kepada pasangan kita. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keturunan yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hidup indah di dunia, indah di akhirat. Berkatil Habib Muhammad SAW. Al-Fatihah.